Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha kelas 4. Semoga sehat selalu dan tetap selalu semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring hari Kamis 28 Januari 2021. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Nah, sekarang anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Yang pertama, persiapkan buku pena jilid 4C. Kemudian yang kedua, persiapkan buku tulis tematik. Dan yang terakhir, persiapkan alat tulisnya ya. Untuk materi tematik hari ini, kita bersama-sama akan belajar materi informasi dari teks non-fiksi. Siap ya anak-anak? Nah, coba Ustadzah ingin bertanya, apakah itu teks non-fiksi? Adakah yang tahu anak-anak? Apa itu teks non-fiksi? Nah, pengertian dari teks non-fiksi itu sendiri adalah teks yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teks non-fiksi itu teks yang berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Nah, cara untuk menemukan informasi dalam teks non-fiksi itu ada 3 cara ya anak-anak. Yang pertama, yaitu caranya anak-anak harus membaca judul teks tersebut. Jadi judulnya dibaca dulu. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Setelah membaca judul, anak-anak membaca keseluruhan isi teks. Jadi topik yang sedang dibahas atau ide pokoknya itu apa? Dibaca dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang ada di dalam teks non-fiksi tersebut. Nah, anak soleh dan soleha kelas 4, setelah anak-anak menemukan informasi dalam teks non-fiksi, anak-anak bisa menuliskan informasi dalam bentuk tulisan biasa, atau dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak masih ingat kan bentuk peta pikiran itu seperti apa? Nah, ini adalah contoh peta pikiran, yaitu dibuat atau disajikan dalam bentuk bagan. Jadi, nanti anak-anak bisa menuliskan judulnya apa, kemudian isi per paragrafnya itu apa melalui bagan atau bentuk peta pikiran seperti yang Ustadzah gambarkan di sini. Jadi paham ya anak-anak? Anak-anak bisa dilihat langsung di halaman 105. Itu adalah contoh peta pikiran. Nah, setelah tadi anak-anak sudah mencari dan menemukan informasi dari teks non-fiksi, kemudian sudah tahu bagaimana cara menyajikan informasi dari teks non-fiksi melalui tulisan atau dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang bersama-sama kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan informasi dari teks non-fiksi.
Jadi saat anak-anak menyampaikan informasi, sebaiknya sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Kemudian, anak-anak juga harus menggunakan bahasa yang santun, sopan saat menyampaikan informasi dari suatu teks non-fiksi. Jadi, saat menyampaikan informasi itu harus dengan sopan, suara yang lantang dan jelas. Selain itu juga harus percaya diri, ya. Bisa ya anak soleh dan soleha kelas 4? Bagaimana anak-anak? Semoga dapat memahami materi hari ini ya tentang informasi dari teks non-fiksi. Baik itu bagaimana cara menemukan informasi teks non-fiksi, kemudian menyajikan informasi dari teks non-fiksi, dan bagaimana menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Semoga semuanya paham ya. Tugas hari ini, anak soleh dan soleha kelas 4 membaca teks yang berjudul Keragaman Bahasa di Indonesia Terancam Punah di halaman 86. Kemudian setelah selesai membaca, anak-anak mengerjakan soal Ayo Berlatih di Bupena 4C halaman 93. Tugas dikerjakan, kemudian difoto dan kirimkan ke grup WhatsApp kelas maksimal pukul 13.00. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.